kan dia kepengen menjadi gubernur DKI. Oh, iya. Itu tahun 2012 kan dia kepengen dia. Oh, Ya. 2012 ya. Sowan ke Bu Mega, kemudian Bu Mega mengatakan kamu belajar dulu menjadi gubernur Jawa Tengah. Kayaknya waktu itu kan dia sudah punya calon si Fauzi Bowo ya. Bu Mega kan bagus ya, belajar dulu lah karena di DKI kan butuh yang betul-betul punya kualitas. Pulang ke Solo malu. 1 minggu di Loji Gandrung tidak keluar karena malu sama masyarakat Solo. Akhirnya dijumpai oleh Pak Prabowo. Oh. Kenapa malu dengan masyarakat Solo, Pak? Apakah Masyarakat sudah tahu bahwa dia mau nyalon. jadi dia sudah gembar-gembor. Nah, sudah diambil sama Pak Prabowo. Pak Prabowo datang sendiri. Datang Wow, Jadi Pak Prabowo lah yang mengajak ke ke Jakarta. ke Jakarta. Sehingga pernah itu, Dr. Rismond, pernah ada pidatonya Pak Prabowo, jangan kacang lupa kulitnya. Di 2014, Pilpres, 2014, iya. Pilpres ya. Jangan lupa siapa yang waktu itu mengajak Anda ke Jakarta. Itu memang Ya. karena Pak Prabowo yang berjasa. Ya, mungkin ada di sama Bu Mega apa seperti apa, dipersilahkan pertemuan di Jakarta 5 orang. Bambang Saptono teman saya ini, kemudian ya, karena mendampingi Jokowi dia nih. Ini kan bukan akrab sekali dia. Kemudian dari kemudian satunya ini Pak Prabowo, kemudian satunya mantan Jenderal Angkatan Darat tapi lupa saya namanya. Pertemuan berlima. Kesannya Jokowi kaget. Kok aku kok digandengin karo Ahok? Kaget dia, tapi karena yang bawa itu Pak Prabowo, dia kan tidak bisa apa-apa. Ya, kaget itu dalam arti sebenarnya dia nggak terlalu mau. Tidak gitu ya. tahu. Dari situ kan sudah kelihatan ada keterpaksaan, tapi ada yang mengendalikan kan. Ya. Karena dia tidak bisa berbuat apa. Nah, akhirnya didukung oleh PDIP sama Gerindra waktu pencalonan tahun 2012. ya. Dari situ saya mengambil kesimpulan, dia kan mau piknik, ya, ilustrasinya, kan butuh kendaraan, Ya, gitu. Yang penting kan aku berhak milih, gitu. iya, Wong aku butuh kendaraan. betul. Ya. Jadi peran PDIP itu bagi saya nggak ada apa-apanya. PDIP harus tunduk sama Jokowi. Kamu tidak mau mendukung saya menjadi gubernur DKI, Bu Mega. Ya, Sekarang saya diorbitkan oleh Pak Gerindra. Prabowo. Pak Prabowo, Gerindra. Ya, saya tidak nyebut Gerindra. Pak Prabowo. Pak Prabowo Ya. Subianto. Belum tentu Gerindra sepakat. Oh iya, kan? betul. Ya. Siapa di belakang Pak Prabowo? Luhut. Bukan ya Pak? Nantilah itu, jangan dipaksa. Enggak, maksudnya bukan aja gitu. Oh iya, iya. Pokoknya senyumnya begitu, gitu kan kalau disebut Luhut. Sudah, akhirnya berhasil. Sehingga Jokowi kan tidak bisa menerima dikatakan petugas partai. Seandainya Jokowi betul dari PDIP, tidak seperti ini. Maksudnya ini itu Jokowi itu sudah menjadi robotnya Cina. Oke, luar biasa. Sudah di brainwashing di sana. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bukan kader PDIP. 100% bukan. Jokowi itu dipersiapkan menjadi presiden itu sejak dari wali kota. Sudah dipersiapkan. Karena hampir di seluruh dunia, setiap akan ada pergantian kepala negara, Amerika mesti terus campur tangan. Lawan putih itu. Apa benar Pak, nanti tahun 2024 Amerika juga terus campur tangan? Oh iya, jelas. Ya, Pak Hidropian ngomong, Ya. cuman Amerika itu jangan kamu anggap presidennya, tapi Amerika di sini adalah pengusaha dan para politisi. Jadi yang mengendalikan itu bukan presidennya. Pada waktu Obama dikalahkan sama Trump, Donald Trump itu punya agenda yang namanya white supremacy. Oh ya. Ya, nah white supremacy itu yang terusap oleh Trump itu untuk membantu pribumi Amerika. Sesungguhnya yang diperangi oleh Trump adalah Yahudi. Yahudi yang ada di Amerika. Nah, Yahudi sebagian masuk ke Cina. Ya, memperkuat Cina. Kemudian karena Trump lebih memperhatikan di negaranya, kebijakan luar negeri agak longgar, diambil Cina. Jadi di periode yang kedua itu, Jokowi itu sudah dikuasai oleh Cina. Jokowi itu yang pertama kali DKI mengusungkan, waktu itu cuman saya berani mengatakan Pak Prabowo. Tapi setelah itu sudah dikuasai oligarki. Nah, siapa oligarki itu? Menurut saya, oligarki itu ada 4 kekuatan bersatu. Satu, konglomerat hitam. 2, pengkhianat. Kemudian 9 naga. Beberapa elit politik nasional. Plus 1, Cina. Wah, ini yang memperkuat dananya dari. Karena bagaimanapun juga Amerika, hampir semua negara termasuk Cina, Rusia, kan tidak mengendaki Indonesia atau negara dipimpin oleh orang yang kuat. Dia tidak mau cari orang yang lemah sekali yang bisa
kendalikan. Pak SBY kan terlibat mengorbitkan Jokowi jadi presiden. Kok bisa, Pak? Iya, lihat aja nanti. Itu yang minta Amerika. Bantu saya. Sejak di Solo dalam rangka apa? Memerangi terorisme termasuk Abu Bakar Basir. Bagaimana tanggapan rakyat tentang ijazah, apakah perlu ditunjukkan? Saya warga dari Semarang. Kalau menurut saya ya memang perlu. Jadi rakyat biar jelas lah dia punya ijazah asli apa enggak. Kalau terlalu petut-petutan begini kan lalu kayak istilahnya dia nggak bisa berterus terang, jelek lah jelek. Kebenaran harus diungkap. Pokoknya doa saya, perjuangan saya ikut dalam doa saja. Pak Rusmon lanjut terus. Ungkap kebenaran itu harus diungkap. Makan pulau rakyat juga, wah parah ini. Saya penggila berat, garis keras Jokowi dulu sekarang. Pemilih. Tetap teman Pak Rusmon, lanjut terus. Suruh buktikan kalau dia benar-benar ijazah asli. Itulah ya saudara-saudara, bahwa banyak loh rakyat, bukan kami-kami aja. Rakyat di warung kopi, di tempat-tempat ngumpul, ya sebelum mereka mencari nafkah seharian, mereka membicarakan hal ini mulai dari pagi. Kadang kalau setelah bekerja juga ngumpul juga membicarakan ini. Jadi banyak loh rakyat yang ingin. Ya kalau Pak Jokowi memang asli ya tunjukkan. Karena ya banyak rakyat yang telah memilih Anda dulu. Ya Anda berutang budi pada mereka.